Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ibnu Hajar al-Asqalani masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan orang-orang yang sedang safar. Demikian juga tentang tata cara sholatnya orang yang sedang sakit. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi fi ghazwati Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'ah wal maghrib wal isya jami'ah. Rawahu Muslim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan, dulu kami pernah keluar bersama Rasulullah pada perang Tabuk. Lalu beliau sholat duhur dan asar jamak. Demikian juga maghrib dan isya dengan apa? Dengan cara dijamak. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah selama di perang Tabuk 20 hari lamanya beliau menjamak sholat. Duhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Cuma di sini Mu'adz bin Jabal tidak menjelaskan apakah jamak takdim ataukah jamak takhir. Apakah Rasulullah dalam keadaan sair ataukah nazil juga enggak dijelaskan. Sair itu maksudnya apa? Sedang melakukan perjalanan, belum sampai di tujuan. Nah, riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah terkadang di saat melakukan perjalanan beliau tidak jamak. Nanti sampai di tujuan baru beliau menjamak. Ketika beliau melakukan Hajjatul Wada, haji perpisahan, ukuf di Arafah. Kemudian setelah itu terbenam matahari baru beliau tinggalkan Arafah. Berjalanlah menuju apa? Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah baru apa? Rasulullah jamak takhir. Maghribnya dikerjakan di waktu isya. Tapi tentu hal ini harus apa Pak? Tartib. Nggak boleh isya dulu dikerjakan baru maghrib. Jadi nggak ada masalah mau dikerjakan di saat perjalanan ataukah sudah sampai di tujuan. Sebagaimana kita ketahui Pak bahwa jamak bukanlah rukhsah, tapi dia hanya sekedar haji kebutuhan. Jamak tidak mesti terikat dengan apa? Dengan safar. Di saat kita mukim juga bisa apa? Bisa menjamak. Mungkin dalam kondisi sakit, atau dalam keadaan takut, atau dalam keadaan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti mungkin seorang dokter gitu, harus bedah atau operasi, nggak bisa ditinggalkan. Kalau nggak bisa, ada yang ketinggalan nih, gunting apa di dalam perut di pasien. Maka dia menjamak sholatnya. Apakah Pak jamak takhir ataukah jamak takdim? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah la taqsurus salata fi aqalli min arba'ati burdin min Makkah ila Usfahani. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ismail ibni Iyash. Dia ini matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Nah, sudah kita jabarkan pada pertemuan sebelumnya Pak bahwa seseorang itu dianggap safar atau tidak, itu tidak terikat dengan jarak tempuh. Apakah 80 kilo ataukah 83 kilo ataukah yang lainnya. Paham? Karena riwayat yang datang dari sahabat itu hanya perkiraan beliau saja. Perkiraan Anas, perkiraan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Bukan
nas yang sharih yang menjelaskan hal tersebut. Maksudnya apa? Rasulullah tidak menyebutkan kalian boleh mengqashar salat kalau apa ya? Kalau jaraknya sekian kilo. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak datang pembatasannya di dalam syariat, maka itu kembali kepada apa Pak? Uruf. Contoh, sebagai seorang suami diwajibkan apa Pak? Memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah, ukuran nafkahnya ini tidak dijelaskan berapa besarannya. Tidak dijelaskan di dalam syariat. Karena negeri dengan negeri yang lain berbeda. Qatar dengan kita, Kuwait dengan kita, Jawa dengan Balikpapan tentulah apa? Berbeda nafkahnya. Kalau di Jawa nasi sama tempe sudah cukup Pak kan? Kalau di sini kalau enggak nasi sama terakulu atau ikan merah, paham? Jadi kadang apa? Daerah-daerah berbeda nafkahnya. Sehingga apa? Syariat hanya mengembalikan kepada uruf. Demikian juga tentang safar ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Kata Rasulullah, sebaik-baik umatku adalah mereka yang apabila berdosa atau melakukan kesalahan, mereka segera istighfar. Istighfar itu maknanya adalah meminta diampuni dan ditutupi kesalahannya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia terjatuh lagi. Paham? Karena dia hanya minta apa? Ditutupi. Beda dengan taubat. Taubat dia apa? Meninggalkan dengan sangat apa? Berazam untuk meninggalkan hal tersebut. Wa idza safaru, apabila mereka safar, mereka mengqashar dan berbuka, tidak berpuasa. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya Pak bahwa mengqashar itu lebih utama daripada apa? Itmam, menyempurnakan salat. Bagi siapa? Bagi al-musafirun, orang-orang yang sedang safar. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwa qashar itu adalah sedekah. Sedekatun, sedekah yang Allah bersedekah untuk kalian, faqbal sedekatah. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang iftar, yaitu tidak berpuasa Pak, ini melihat kondisi. Kalau sekiranya kondisinya baik-baik aja, tidak dalam keadaan masyaqqah, maka lebih utama untuk dia berpuasa. Tapi kalau kondisinya memberatkan dia, bahkan memudaratkan dia, maka haram baginya Bapak berpuasa. Haram baginya berpuasa. Tapi kalau sekiranya dia dia mau memilih, ya terserahlah. Karena Allah juga memberikan pilihan di dalam surah Al-Baqarah tentang mereka yang sedang safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'altun nabiyya anas shalah. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jam. Imran bin Husain menceritakan bahwa dia memiliki penyakit bawasir. Bawasir penyakit apa Pak? Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya? Ambeien ya. Yang ada apa? Ada keluar darah dari duburnya. Ini penyakit para ulama. Kenapa? Karena terlalu banyak duduk. Imam Syafi'i itu Pak kalau duduk di majelis itu harus disiapkan kursi yang ada lubangnya, kemudian di bawahnya ada baskom untuk apa? Menampung darahnya. Karena bawasir yang menimpanya.
Lantas dia bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang sholat orang yang sedang sakit bawasir ini. Kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Karena ini adalah rukun sholat. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati fa ala jambin. Jika engkau tidak sanggup berdiri, maka miringlah, berbaringlah dalam keadaan miring. Paham? Tapi tentunya miringnya kemana Pak? Menghadap kiblat. Paham? Berarti sebelah kanannya ini yang berada di lantai. Ini tata cara sholatnya orang yang sedang sakit. Rasulullah memberikan kaidah umum bahwa kalau masih bisa berdiri, maka berdirilah terlebih dahulu. Kadang ada orang sakit Pak, dia di bagian lutut saja, nggak bisa menekuk lututnya, maka jangan langsung dia duduk. Dia berdiri dulu, karena berdiri dia bisa. Cuma ketika nanti duduk di antara dua sujud mungkin, atau di saat rukuk mungkin dia nggak bisa, maka ketika itu baru dia duduk. Dia harus dulu berdiri. Karena ini adalah rukun salat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala adan nabiyyu maridon. Jabir menceritakan bahwa Nabi pernah mengunjungi orang sakit. Fara'ahu yusolli ala wisadatin. Lalu dia melihat orang sakit ini tidur di atas bantal. Faroma biha. Lalu Rasulullah mengambil bantal tersebut lalu menyingkirkannya. Waqala dan berkata, sholli alal ard. Salatlah di atas tanah, di atas lantai. Ini stata'ta, jika engkau mampu. Berarti di atas bantal atau di atas kasur. Hindari dulu kalau memungkinkan turun ke karpet atau ke keramik. Kalau tidak memungkinkan, barulah di atas kasur atau di atas bantal. Wa illa fa'umi ima'an. Kalau tidak mampu lagi untuk duduk atau berdiri, maka miring. Wa ja'al sujudaka akhfadha min ruku'ik. Dan jadikanlah sujudmu lebih menunduk daripada daripada rukukmu. Untuk membedakan rukuk dengan sujud. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya yusalli mutarabbian. Aisyah radhiyallahu menceritakan, aku pernah melihat Nabi salat dalam keadaan duduk bersila. Duduk bersila. Ketika beliau mengalami sakit yang berhari-hari nggak bisa ke masjid. 6 selesai tentang salatnya orang yang sedang safar dan orang yang sakit. Ada yang mau tanyakan Pak sebelum kita masuk dalam babul Jum'ah, pembahasan tentang salat Jumat. Silakan Pak. Babu salatil Jum'ah. Bab salat Jumat. Besok ya salat Jumat Pak. Salat Jumat ini disebutkan perintahnya satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Jum'ah. Yang kita ketahui bahwa Jumat ini adalah afdolul ayyam, sebaik-baik hari dalam sepekan bagi kaum muslimin. Untuk orang Yahudi hari Sabtu, untuk orang Nasara hari Hari Ahad. Nah, kaum muslimin hari Jumatnya. Karena di hari Jumat tersebut diciptakan Adam alaihi salam, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga, dan hari Jumat pula ditegakkan hari kiamat. Makanya salat Jumat itu dianjurkan membaca
surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Kenapa? Karena di dua surah ini menyebutkan tentang hari kiamat. Menyebutkan tentang hari kiamat. Agar kita teringat hari di mana ditegakkannya hari kiamat. Tapi tentulah bahwa orang-orang yang tersisa yang ditegakkan hari kiamat adalah syirarul khalqi. Seburuk-buruk manusia, tidak ada lagi yang sholat, beriman, azan, baca Al-Quran, semuanya apa? Manusia yang paling buruk. Nah, kita tahu Pak bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat, kan? Sebelum sholat Jumat ada khutbah 2 kali, yang dipisah dengan apa? Duduknya khatib. Nah, para ulama nanti berselisih apakah Jumat itu duhur yang dikosor ataukah dia sholat yang menyendiri. Kalau sekiranya Jumatan itu adalah sholat Jumat itu adalah duhur yang dikosor, maka nanti Pak tidak boleh lagi ada sholat sunnah setelahnya. Karena yang wajib saja sudah dikosor. Kalau dikatakan bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang menyendiri, tidak ada kaitannya dengan sholat duhur, maka nanti ada sholat ba'diyah. Namanya apa? Ba'diyah Jumat. Nggak boleh kita niat ba'diyah duhur. Kalau dia sholat menyendiri Pak, yang nggak ada kaitannya dengan duhur, maka nanti tidak disyariatkan pula adanya 2 khutbah. Tidak disyaratkan atau dirukunkan 2 khutbah. Paham? Ini bisa terjadi kalau sekiranya Pak ternyata khatib yang dijadwalkan nggak datang. Waktu Jumat jam 12:10. Sudah tet gitu, orang sudah noleh ke kiri ke kanan, kok nggak ada khatibnya datang. Paham? Maka bisa langsung Jumatan. Bisa langsung sholat Jumat. Tapi kalau sekiranya ada nih, contoh siapa nih? Pak Ahi Angga memberanikan diri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Adapun arti dan tafsirnya cari sendiri. Nah, ini boleh. Paham? Karena khutbah itu adalah tablik. Menyampaikan yang dia bisa sampaikan. Balighu anni walau ayah. Ini kalau kondisi-kondisi di mana khatibnya berhalangan datang. Paham Pak? Ima ada satu orang naik memberanikan diri baca ayat kah atau baca terjemahan kah atau apalah gitu. Atau kalau nggak mau langsung Langsung sholat 2 rakaat atau sholat Jumat. Ada juga di sana yang mensyaratkan harus ada 2 khutbah atau harus ada khutbah. Kalau nggak bubar, kita duhuran saja. Ini mereka yang menganggap Pak? Bahwa 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat dari apa? Dari sholat duhur. Karena mereka menganggap bahwa sholat Jumat itu adalah duhur yang dikosor. Yang jadi masalah Pak adalah yang mereka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Contoh seperti orang yang sakit, yang nggak bisa datang Jumatan, atau perempuan, atau musafir. Apa yang mereka kerjakan? Apakah duhuran atau kejumatan? Apa kira-kira Pak? Mereka kerjakan apa? Duhur di rumah atau di tempat mereka sholat duhur. Kenapa? Karena Jumatan itu terikat dengan apa? Dengan jamaah, terikat dengan masjid. Dan dia di sana ditegakkan salat Jumat.
An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah yaqul ala a'wadi mimbarihi. Dari Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah, keduanya mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Mereka yang meninggalkan Jumatan berturut-turut gitu, maka Allah akan menutup hati mereka dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ini merupakan ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan Jumatan atau sholat Jumat. Tentu hal ini diikat karena malas. Karena di hadis yang lain disebutkan man tarokal jum'ah salasa marrat, tahawunan, siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut atau terpisah gitu karena malas, Allah akan menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Dalam riwayat yang lagi, man tarokal jum'ah salasa marrat min ghairi udhrin wala illah Toba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka Allah akan menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Hadis-hadis ini adalah ancaman, bukan hukuman yang menyebabkan dia keluar dari agama. Karena banyak juga yang memahami bahwa orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut maka dia kafir. Enggak. Dia melakukan dosa besar. Karena dia meninggalkan tahawunan. Yaitu karena malas saja. Beda kalau dia meninggalkan karena istihlal, menganggap halal perbuatan tersebut, barulah nanti imam meminta dia untuk bertobat. An Salamata ibnul Aqwa qala kunna nusalli ma'a Rasulillahi al-jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi, muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari. An Salama ibnul Aqwa berkata, dulu kami pernah salat Jumat bersama Rasulullah, kemudian kami bubar, sementara di dinding-dinding belum ada bayangan yang kami bisa bernaung di bawahnya. Sementara kita tahu bahwa waktu Jumatan itu, waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat duhur kan? Sementara waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir, menunjukkan ada bayang-bayangan. Jadi kalau kita senter dari sini, maka nanti bayangannya di sini kan? Karena kalau sekiranya matahari tepat di atas benda, itu adalah waktu dilarang sholat. Berarti sudah tergelincir. Nah, sementara sahabat ini menceritakan kami bubar sholat Jumat, belum ada bayang-bayangan. Berarti memungkinkan Rasulullah ini sholat Jumatnya sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Nah, inilah yang dipahami oleh sebagian ulama dari hadis ini, bahwa boleh sholat Jumat sebelum tergelincir matahari. Atau istilahnya takjil, mengerjakan waktu sholat di luar waktunya. Ada namanya takjil, ada namanya qadha. Takjil itu bukan onde-onde, bukan bingkai, tapi menyegerakan ibadah di luar waktu. Kalau ada, mengerjakan ibadah di waktunya. Kalau qadha, mengerjakan ibadah di luar waktu ya, setelah habis waktunya. Kalau takjil tadi sebelum waktunya. Nah, sebagian ulama menganggap bahwa boleh sholat Jumat itu sebelum matahari
tergelincir. Ini adalah mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat tentang hal ini. Adapun jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan yang lainnya menganggap bahwa waktu sholat Jumat itu Pak adalah waktu sholat duhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Nah, adapun hadis ini bisa dipahami dengan pemahaman yang lain Pak, bahwa sahabat itu tidak mendapati bayang-bayangan bukan berarti matahari belum tergelincir. Paham? Karena mungkin ada bayangan tapi tidak bisa menaungi mereka. Paham Pak? Contoh bayangannya baru sedikit nih. Sementara mereka kan mau bernaung di bawah bayang-bayangan dinding. Tapi belum cukup. Bukan berarti apa? Belum ada bayang-bayangan. Nah ini jawaban mereka yang menganggap bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat duhur atau tergelincirnya matahari. Wa fi lafdin li muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syamsu summa narji'u nattabi'u al-fai'a. Dulu kami Jumatan bersama Rasulullah apabila telah tergelincir matahari. Kemudian kami kembali ke rumah-rumah. Lalu kami apa? Mengikuti bayang-bayangan kami. Ini hadis yang menjelaskan hadis sebelumnya bahwa sudah ada bayang-bayangan. Cuma dari dinding atau dari rumah belum ada yang bisa menaungi mereka. Wan Sahal bin Sa'din As-Sa'idi qala ma kunna nakilu wa la natagodda illa ba'dal jum'ah. Sahal bin Sa'di menceritakan, dulu kami tidak makan siang atau goba kecuali setelah apa? Setelah Jumatan. Nah, jadi makan siangnya apa Pak? Setelah Jumatan. Kalau di Arab ya atau di kampung-kampung di daerah-daerah Sulawesi sana Pak, terasa kalau sekiranya pulang Jumatan itu kayak hari raya. Disiapkan makanan yang enak. Paham? Hari yang istimewa. Tapi kita di kota biasa-biasa saja ya. Paham? Kalau di kampung-kampung masih terasa. Demikian juga di Arab. Mereka apa? Menyiapkan makanan untuk tamu-tamu yang datang. An Jabir radhiyallahu anna an-nabiyya kana yakhutubu qa'iman faja'at tirun minasyami fatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa isna asyara rajulan. Dari Jabir menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah berkhutbah Jumat dalam keadaan berdiri. Lalu tibalah rombongan dagang dari Syam. Fanfatalan nasu ilaiha, lalu sebagian manusia yang ikut salat Jumat itu lari menuju rombongan dagang. Meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berkhutbah. Dan tidaklah yang tersisa yang duduk di depan Rasulullah kecuali hanya 12 orang saja. Ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat yang lain yang tetap duduk di situ. Ini perbuatan mereka ini Pak diabadikan oleh Allah di surah Al-Jum'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perdagangan atau permainan senda gurau, mereka menuju ke sana lalu meninggalkanmu dalam keadaan berdiri menyampaikan khutbah. Ayat ini dan hadis ini Pak dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah untuk mencela sahabat. Untuk mencela apa? Para sahabat. Ini lihat nih, sahabat.
Dunia lebih dia kedepankan, pentingkan daripada mendengarkan khutbahnya Rasul. Sementara ulama kita memahami bahwa yang meninggalkan ini masih belum tahu bahwa duduk mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jangankan meninggalkan bermain-main saja atau bicara saja di saat imam berkhutbah itu hukumnya haram. Apalagi pergi meninggalkan karena ada yang jualan di sana, ini lebih haram. Nah, para sahabat ini belum paham, belum tahu. Dan Rasulullah juga tidak menegurnya. Kalau sekiranya mereka sudah tahu, pasti Rasulullah mengingatkan tentang hal ini. Nah, di sini memberikan faedah kepada kita, Pak, bahwa si khatib itu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada hadis sebelumnya, Pak, bahwa salat Jumat itu Rasulullah melaksanakan khutbah terlebih dahulu. Cuma para ulama berselisih apakah ini hukumnya sunnah ataukah syarat ataukah boleh-boleh saja tidak melaksanakan khutbah. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah man adraka raka'atan min salatil jum'ah wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat atau mendapatkan rukuknya imam, berarti rakaat kedua ini kan, Pak, ya, maka hendaknya dia menambah, maka sungguh dia telah sempurna salat Jumatannya. Ini patokan akhir, Pak, seseorang itu dianggap Jumatan bersama imam. Kalau dia masih mendapati ruku yang kedua si imam. Kalau dia ternyata dapati imam sedang duduk di antara dua sujud atau sedang sujud, maka dia sholat duhur. Dia sholat duhur. Atau dia cari masjid yang lain mungkin yang belum menegakkan sholat. Nah, tentang hal ini, Pak, para ulama berselisih. Apakah dianggap dapat sholat Jumatan bersama imam kalau dapat satu rakaat, ataukah disyaratkan mendengarkan sebagian khutbah? Karena tabi'in, ya, jumhur tabi'in menganggap bahwa orang itu harus mendapatkan khutbahnya imam, meskipun sedikit. Karena ini adalah kewajiban menurut mereka. Tapi jumhur ulama, Pak, mengatakan bahwa enggak mesti mendapatkan khutbah. Cukup dia dapat salat minimal satu rakaat bersama imam. Maka dia sudah dianggap salat Jumat berjamaah bersama imam. An Jabir bin Samurah anna nabiyya kana yakhtubu qa'iman summa yajlisu summa yaqumu fayakhtubu qa'iman faman amba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah menceritakan bahwasanya Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian duduk. Kemudian berdiri lagi. Lalu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Nabi berkhutbah dalam keadaan duduk, maka dia sungguh telah berdusta. Sahabat ini menceritakan kepada kita kaifiat atau tata cara khutbah Rasulullah, yaitu dalam keadaan berdiri, Pak. Kemudian setelah itu dipisah dengan duduk,
duduk sejenak, apakah minum ataukah apa gitu sebentar saja, kemudian berdiri lagi. Dan di khutbah kedua itu tidak hanya isinya doa, kan biasanya ada tuh khotib-khotib dia hanya berdoa. Menyampaikan materi lagi. Mungkin kesimpulan materi khutbah yang pertama, atau ada materi tambahan di khutbah yang kedua. Lihat Jabir bin Samurah di sini Pak menceritakan dan menyebutkan dengan lafadz kana yakhtubu, menunjukkan bahwa Rasulullah mendawamkan, merutinkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabahu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Jabir bin Abdullah menceritakan bagaimana kondisi Rasulullah di saat berkhutbah. Kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, marahnya bersangatan, seakan-akan sedang memberikan peringatan terhadap pasukan. Sambil berkata, "Sabbahakum," musuh menyerang kalian di pagi hari dan di sore hari. Cara seperti ini hampir kita nggak dapati di kalangan khotib-khotib ya di Indonesia ini Pak ya, yang dari awal dia teriak habis-habisan, paham? Yang membuat kita tidak ada sedikit pun yang ngantuk, paham? Tegang terus. Bayangkan Pak, kalau diteriakin terus kan tegang, paham? Nggak ada kesempatan ngantuk. Kalau kayak baca koran gitu, apalagi baca kezaliman pemerintah, ini bikin apa? Bikin ngantuk. Ketika saya di Yaman Pak, hampir seluruh khotib yang saya dapati itu semua seperti ini, teriak habis-habisan. Paham? Sampai ada syekh kami berkhutbah gitu di kota, salah satu kota yang ada di Yaman, membahas tentang keburukan Syiah atau Houthi yang saat ini diserang oleh Amerika. Akhirnya ada salah satu jamaah keluar langsung ambil AK-47-nya karena di sana sholat ya sambil bawa AK-47. Sholat berjamaah gitu bawa senjata. Keluar dari masjid langsung dia berondong orang Syiah. Karena apa? Termotivasi dari khutbah Syekh tadi. Jadi kalau kita dapati ada khotib seperti ini, kayaknya orang kurang-kurang ini. Paling kita menyikapinya seperti itu Pak ya. Karena kita nggak biasa mendapati khotib yang seperti ini kondisinya. Pernah Pak? Di sini ada yang kayak gini? Hampir nggak ada ya? Ada? Ya enggak? Pernah ada? Teriak-teriak? Oh iya. Kemudian Rasulullah kebiasaannya berkhutbah juga menyampaikan dengan apa? Dengan khutbah hajah. Di antara khutbah hajah beliau adalah ini, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Yang menceritakan ini Rasulullah yang membagi ulama yang tidak setuju dengan bid'ah dolalah. Sehingga mereka membagi ada bid'ah yang hasanah, ada yang dolalah. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun nabi yaumal jum'ati yahmadullah wa yusni alaihi summa yaqulu ala isri dzalik wa qad ala sautuhu. Adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, beliau memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian sambil meninggikan suaranya.
Jadi pujian dulu kepada Allah, salawat kepada Nabi, kemudian masuk ke materi. Wa fi riwayatin man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. An Ammar bin Yasir qala sami'tu Rasulullah yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi mi'natun min fikihi. Dari Ammar bin Yasir menceritakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya solat seseorang, solat Jumat, panjang bacaannya maksudnya, dan pendeknya khutbahnya, itu adalah tanda kefakihan si khotib. Ini Pak, ucapan ini, arahan ini bisa diterapkan kalau sekiranya jamaah yang hadir itu adalah orang-orang yang sudah paham. Sehingga materi nggak usah terlalu panjang. Yang harus dipanjangkan apa? Sholatnya. Sekarang kita di hadapan orang awam yang mereka jarang hadir kajian, jarang mendapatkan nasihat gitu, jarang mendapatkan siraman rohani, sepekan sekali baru ada. Itu pun kalau apa? Duduk Jumatan. Maka di sini dimanfaatkan khutbahnya yang agak panjang daripada apa? Daripada salatnya. Karena ada maslahat yang ingin diraih atau diperoleh. Tapi jangan juga membuat jamaah sampai ngantuk. Setengah jam, 40 menit ini buat apa? Buat capek mendengarkan. Kalau bisa dibuat ringkas, padat, jelas, paham? Sehingga yang mendengarkan ada sesuatu yang dia bawa pulang. Bukan masuk kanan, keluar kanan. Paham Pak? Coba bayangkan Pak, mereka sudah meluangkan waktu, paham? Rela mereka meninggalkan berbicara, meninggalkan berkegiatan yang lain untuk apa? Mendengarkan si khotib. Kalau si khotib ini tidak memanfaatkan kesempatan ini, sangat rugi. Paham? Kapan lagi mereka apa? Mau duduk mendengarkan, setia mendengarkan kapan? Di lain waktu Pak mereka nggak bisa datang. Nah kesempatan di hari Jumat, maka si khotib memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Mengisolul ilmi, menyampaikan materi-materi yang mereka butuhkan. An Ummi Hisham binti Harisa qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah yaqra'uha kulla jum'atin alal mimbar idza khataban nas, rawahu Muslim. Dari Ummi Hisham binti Haris berkata, tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah yang membacanya di setiap Jumat di atas mimbar di saat beliau berkhutbah kepada manusia. Menjelaskan kepada kita Pak bahwa boleh si khotib itu hanya membaca satu surat atau satu ayat saja tanpa ada penjelasan, tanpa ada syarahnya. Paham? Ini kesempatan nih bagi apa? Bagi teman-teman kalau sekiranya khotibnya Bapak nggak datang, maka beranikan diri maju baca surah Al-Fatihah kah? Atau baca Qul huwallahu ahad kah? Paham Pak? Atau baca surah Al-Falaq kah dan surah Al-Ikhlas seterusnya. Paham? Dibolehkan bagi khotib hanya membaca surat semata. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan? Sebelum kita tutup. Ya, sebaiknya hanya mendengarkan saja, tidak usah mengaminkan. Mendengarkan,
Karena di sini tidak ada syariat yang Anda mengaminkan wala berdoa di sini. Cukup si imam saja yang berdoa. Karena kalau sekiranya si imam tidak berdoa juga tidak mengapa. Kalau langsung dia tutup saja subhanakallah bihamdik, langsung dia bilang aqimus shalah, selesai. Karena bukan syarat khutbah harus ditutup dengan doa. Paham? Apalagi si makmum atau jamaah. Terlebih lagi tidak disyaratkan berdoa. Ayat lain, Pak. Apa? Iya. Jadi salat qobliyah Jumat itu enggak ada. Yang ada qobliyah duhur. Qobliyah duhur. Karena kita Jumatan bukan duhuran kan? Maka tidak ada qobliyah Jumat. Jadi yang ada hanyalah masuk salat tahiyatul masjid atau salat sunnah mutlak. Salat sunnah terus sampai si imam nanti naik berkhutbah. Paham, Pak? Contoh 10 menit lagi nih khotib naik. Bapak salat 2 rakaat terus. Sampai imam naik berkhutbah baru Bapak stop. Karena ada kewajiban mendengarkan khotib. Iya, nanti ya setelah ini hadisnya ada. Nah, mungkin bisa disiasatin kotak infaknya diedarkan ketika si imam duduk, khotibnya duduk. Duduk mungkin di saat azan dikumandangkan atau duduk di antara dua khutbah. Baru diputar atau setelah atau sebelum sholat. Biar tidak ada kesibukan yang lain yang memalingkan kita dari khutbah, mendengarkan khutbah. Iya. Ya kalau mau digerakin ya digeser seperlunya saja kalau memang harus digeser. Dan itu tidak melalaikan kita dari mendengarkan khutbah. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka